Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Nah, ini baru PGRI yang terjadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang kembali ketegapan yaitu tentang PGRI yang sudah dilakukan kembali, kita ulang kembali. Semoga buka semangat kita dalam pengabdian kita kepada guru PGRI dan pemerintah. Hidup guru! Hidup. Hidup PGRI! Hidup. Solidaritas! Yes. Di sini saya tidak maju, di sana tidak maju. Alhamdulillah di sini ada semuanya. Bulena kan juga wilayah Kabupaten Madiun, juga ada kembali. Alhamdulillah. Tidak masalahnya. Itulah Ngawi. Karena apa? PGR itu sadar organisasi profesi perjuangan dan ketenagaan merupakan mitra pemerintah. Artinya apa? Semua kebijakan pemerintah kita harus berkoordinasi dengan baik. Maka kita doakan bertiga mereka itu, bapak-bapak kita, ibu kita pembina itu diberi umur panjang, sehat, dan selalu memikirkan kesejahteraan guru. Lalu yang kedua, profesi guru, jangan dibalik profesi ini bayarin dan kesejahteraan kita dipikirkan, profesi difasilitasi, dan yang ketiga dengan perubahan regulasi dari kenaikan pangkat dan lain-lain yang berubah selalu difasilitasi. Alhamdulillah Pak Marsono, juga Pak Wahid dan Bu Lena dari ketiga instansi saya memantau semua bergerak cepat, langsung. Yang golongan 4A garap dinas, yang 4B garap dewe. Apik kesana. Ini kalau nggak peduli diumbar, Pak. Alhamdulillah, termasuk terima kasih saya yang pertama kali Pak Marsono saya ceritakan apa adanya. Dulu perjalanan P3 itu saya tidak mimpi Pak, 1240. Tapi saya selalu diinformasi Pak Marsono 300, 600. Dan yang paling mengesankan, begitu capeknya Pak Marsono akan keluar kantor, saya datang, sobat di stop. Saya Pak Mul, aku tak peduli Pak Ais. Hanya mengabarkan apa, alhamdulillah Pak Ais, perjuangan kita di Jakarta dan lain-lain 1240 mungkin insya Allah gol pada regulan. Apa coba? Ini buatan guru Pak Marsono. Untuk dengan berkah, ada ini kali Gusti Allah sehat semua keluarganya juga diperlakukan begini. Juga Bu Lena, PPDB Pulau Bel, bengi-bengi gue gak suka Pak Aura. Ini organisasi tidak ada yang suka Pak. Balas, ya Pak saya tidak lanjuti. Besok saya clear. Juga Pak, yang paling akhir saya di Polres waget lah. Pak Wahid ke nopo, aku di Polres kok menang. Wongnya anteng itu yang ngono ya, ternyata hanya status guru impasing. Saya semangat, saya ngebel dari PGRI juga, Kemenang juga, Polres saya gaduh netro. Betul Pak, kan ada di HP saya. Pak Wahid dengan sigratnya cik pagi mas Pak tak tangannya aneh Pak Singar. Ini bingung gak ngerti. Orang jawaban Joko Pak Wahid dibel karo Polres tadi. Pak tunggu dulu, yang penting dengan tenang. Ngawi bukan basicnya tempat sumber gerak. Hanya 6-8 gitu ya Pak. Ben marem jenengan tak paringi nomornya Pak Wahid. Betul Pak Wahid ya. Ketua PGRI kalau bohong. Ini kalau ngomong kayak gak mau rasa idik Pak. Itu ya, alhamdulillah Pak. Kemarin saya hubungan dengan bagian memang Pak. Nekono ada sing Bakside, sini ada juga Bakside. Sama dengan kementerian Pak. Kemenang, Kemendikbud juga. Sama dengan Jawa Timur. Jenengan jangan iri SMA. Tapi di ini SD diluru ketika kali SMA belum menunggu pemetaan, betul ya. Sabar, darah di depan kabar ada gayanya apa jadi petiga pengangguran.
Jadi kita koordinasi dan alhamdulillah Pak Marsono Ngawi merupakan basic informasi pusat Pak. Ya, itu ya, pergerakan semuanya ada. Jaringan pusat. Itu sambutan kami ya. Terima kasih pada malam hari ini semuanya sudah hadir membersamai kami dan tolong bila ada nanti di lapangan tentang keluhan rakyat melakui Pak Hidayat dong. Pak aku harus pensiun kok boleh. Saya seperti ini, tidak apa-apa, yang penting alasannya tepat. Nah, Pak Hidayat mana? Kau mulai pisah. Seperti itu ya. Jadi nanti kita sudah Pak Marsono apalagi ya Allah. Bengi DWA 10 menit 15 jangan punya Pak siap. Di sini kita siap baru klik Pak Marsono. Nanti terakhir kita ada bakti bersama tentang air bersih siap. Jawabannya yang mana ini? Siapa itu? Padahal saya tidak punya proposal apa-apa seperti lain-lain. Itu ya, inilah yang saya membuat semangat di PGRI Pak. Karena PGRI itu organisasi perjuangan. Kalau ingin kaya jangan di PGRI. Nandur pari, kalau lapangan aja ditanduri pari. Boleh pangan aja yang PGRI. Tapi kalau ingin membuat guru-guru senang pengabdian, saya di PGRI aja. Saya kira itu sambutan saya kalau nanti terlalu panjang. Ya, saya tulis sarangan kalau berbahasa ya Pak ya. Lagi-lagi yang saya sampaikan pada intinya itu ucapan terima kasih dan kelanjutan dari sasi PGRI dan profesi perjuangan dan ketenagaan tetap kita galakkan bersama atas dasar pengabdian. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Yes. Perkuduara ya. Ngangge, ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama Ketua PGRI Kabupaten Ngawi Bapak Ismono, hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Bapak Marsono. Sudah sehat ya Pak ya? Setelah kru PGDB mendera kita berdua. Alhamdulillah hadir Bapak Wahid dari Kemenang, yang saya hormati Bapak Hari, Kepala SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan PGRI Kabupaten Ngawi. Mohon maaf Bapak, beribu-ribu telepon belum bisa saya angkat Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ribu-ribu loh. Kata habis saya sering di bawah staf saya saat saya acara ini. Bagus semua. Mohon dimaklumi. Saya itu sering dilokne sama pegawai Kapolres Kota Madiun Bapak Ibu. Boleh itu sukses semua, yang tidak sukses satu undangan. Karena cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun ini cakupannya adalah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Dan ini adalah cabang dinas terbesar dari 24 cabang dinas pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf sekali lagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, pendidik, tenaga kependidikan se-Kabupaten Ngawi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kebahagiaan sehingga bisa bersama-sama
mengikuti kegiatan konferensi kerja Kabupaten 3 PGRI Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang saat ini kita laksanakan di Kabupaten Magetan. Sholawat dan salam mari bersama kita aturkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, apa ini yang saya sampaikan? Saya sungkan sama deg-deg karena di sini sepertinya guru-guru saya semua, Bapak Ibu. Saya lulus SMK saat itu 1997, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, ini keempat saya ada di kenalan aja kalau gitu ya Pak ya. Ini cabang dinas keempat Bapak Ibu semua. Setelah sebelumnya 17 tahun saya ada di sekolah sebagai tenaga administrasi sekolah TU Bapak Ibu semua. Mulai dari istilahnya TU tukang usung-usung dulu sampai dengan sekarang tenaga administrasi sekolah. 17 tahun ada di sekolah. Kemudian 1 tahun saya di Capdin Jombang, 1 tahun di Capdin Bojonegoro Tuban, 1 tahun di Ponorogo Magetan yang saat ini ceng dengan Pak Parti ya, dan tahun 2023 aktif Juni saya diberi kepercayaan Ibu Gubernur untuk mengawal pendidikan di wilayah Madiun. Ya, banyak yang sering masih kepleset-pleset gitu Bapak Ibu kalau nyebut cabang dinas pendidikan. Tadi Pak Heri, Pak Isworo juga salah ya. Jadi kami namanya Bapak Ibu semua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi. Makasih Bapak Ibu semua. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, saya merasa bangga bisa bersama-sama Bapak Ibu semua malam ini karena guru adalah garda terdepan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di negara kita Bapak Ibu semua. Saya masih ingat bulan Mei, saya bersama Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ramli, yang saat ini beliau Kepala BPSDM, itu menyiapkan materi Bapak Kadisdik, Bapak Wahid saat itu, yaitu materi tentang guru, urgensinya peningkatan kompetensi guru Bapak Ibu semua, se-Asia Tenggara. Ya, saya diajak penelitian 3 hal yang bisa yang mampu mempengaruhi dari peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Ada 3 hal di situ bisa kita lihat adalah sarana prasarananya, manajemennya dan guru Bapak Ibu semua. Peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Sarana prasarana Bapak Ibu semua mampu memberi kontribusi hanya 15% Bapak Ibu semua. Manajemen termasuk di dalam kurikulumnya memberikan kontribusi 25%. Artinya yang 60% ada di genggaman Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Sampai dengan saat ini posisi guru belum ada yang bisa menggantikan untuk bisa bersama-sama mengiring anak-anak kita semua menjadi sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia unggul yang saat ini dibutuhkan ialah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global, dan anak-anak kita ya, dampak dari perkembangan teknologi dan informasi harus tetap bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu semua. Dan PGRI ini Bapak Ibu semua sangat luar biasa, memiliki kemanfaatan yang luar biasa untuk senantiasa. Yang pertama saya tekankan dan saya harapkan Bapak Ibu semua, PGRI ini mampu ya menjaga kualitas, menjaga kompetensi seluruh guru-guru yang ada Bapak Ibu semua. Ya. Karena apa Bapak Ibu semua? Jelas guru baik ASN maupun non ASN adalah tenaga pendidik profesional. Jelas tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 14/2005. Artinya apa? Kita semua berarti memiliki kewajiban untuk menjaga keprofesionalitasnya itu Bapak Ibu semua. Dan PGRI harus mampu menjadi wadah untuk senantiasa menjaga keprofesionalitas guru Bapak Ibu semua. Banyak cara Bapak Ibu semua menjaga. Salah satunya ialah mengikuti perkembangan tentang pendidikan, isu-isu terbaru tentang pendidikan. Kalau saat ini regulasi kita terbaru yaitu kurikulum merdeka.
terlepas kita semua Bapak Ibu semua untuk merapatkan barisan ya pembelajaran yang seiring sejalan sesuai dengan perkembangan zaman Bapak Ibu semua. Ya. Dampak teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dibendung lagi Bapak Ibu semua. Anakku kok bergawe opo? Mungkin termasuk saya yang masih punya anak kecil kelas 6 SD. Anakku kok bergawe opo? Kalian tak bukan adalah pesan Mas Menteri, anak-anak kita memiliki kemampuan yang namanya 4G Bapak Ibu semuanya. Anak-anak yang selamat datang. Ini Mas Menteri menyampaikan bahwa perlunya kita mendampingi mengiringi anak-anak kita dalam pembelajaran ya sekolah, karena sekolah menjadi lingkungan awal untuk anak-anak sebelum terjun ke masyarakat Bapak Ibu semua. Anak-anak yang kritis, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang pintar komunikasi dan kuat dalam membangun jejaring atau kolaborasi Bapak Ibu semua. Ya, terlepas dari apa karakter yang saat ini menjadi PR kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Ini yang menjadi PR kita bersama, dan guru 60% masih berperan terbesar dalam mengiringi anak-anak kita untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan saat ini Bapak Ibu semua. Ya, kemudian Bapak Ibu semua, PGRI perjuangannya luar biasa Bapak. Kesejahteraan yang selalu menjadi konsen dari PGRI Bapak Ibu semua. Harapan dengan meningkatnya kesejahteraan semakin meningkatkan pelayanan guru-guru pada masyarakat, dalam hal ini siswa Bapak Ibu semua ya. Kalau pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk kita, lalu PR kita adalah kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bapak Ibu semua. Yang ketiga Bapak Ibu semua, terakhir sekaligus bahwa kita semua ya guru diberikan kesempatan ya yang sangat baik, karena kita ada di pendidikan. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk di pendidikan Bapak Ibu semua ya. Ini adalah suatu hal yang prioritas buat kita semua ya. Akses pendidikan sudah diberikan oleh pemerintah, tidak hanya di kota, di desa, di pegunungan. Oleh karena itu kita sebagai guru Bapak Ibu semua ya, harus benar-benar memastikan bahwa layanan pendidikan yang kita berikan harus layanan yang sangat bermutu Bapak Ibu semua. Oleh karena itu pendidikan bagian dari usaha sadar dan terencana harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, agar apa sekolah ini benar-benar mampu Bapak Ibu semua menggali potensi peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan baik lokal, nasional maupun global ya. 3 hal itu Bapak Ibu semua yang perlu kami sampaikan ya. Sudah 1 jam saya bersama Bapak Ibu mana yang SMA, SMK, SLB ini? Nanti yang SD, SMP, TK Bapak Mas ada yang ada Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kenal saya ini ya. Jangan sampai tidak kenal ya Pak ya, bahaya ini. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kabar terbaik untuk kita semua SMA, SMK, SMP ya. Saat ini mungkin saya ini dimarahi bapak-bapak kepala sekolah ini saya sama bapak-bapak guru. Alah kita dijak pelayan boleh Pak gitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, karena Cadin wilayah Madiun ini Cadin terbesar, niatan saya adalah harus mampu memberikan karya-karya terbaik dan prestasi-prestasi Bapak Ibu semua, karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkomitmen ingin harus bisa menjadi barometer pendidikan di Indonesia. Dan kita memiliki aset besar Bapak di wilayah Madiun. Dan alhamdulillah 4 bulan saya di sini, kita disebut oleh Bu Gubernur berkali-kali di panggung-panggung event-event kompetisi ya. Yang pertama saat Sapa ASN di Bakorwil Madiun ya, kita masuk 3 besar Cadin pelayanan terbaik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inovasi GCC GTK Creative Camp tingkat provinsi Jawa Timur. Kita pendaftar 4 besar pendaftar terbanyak Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dong Bapak Ibu.
Kemudian komitmen loyalitas guru yang daftar harus akut karya inovasi, kita masuk 3 besar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan di hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-78 Bapak Ibu, kita menyumbangkan, kita masuk 5 besar mural terbaik prestasi Jawa Timur. Dilanjutkan lagi ada juara 2 LKTI tingkat Provinsi Jawa Timur, ya, siswa dari SMA Widodaren mendapat apresiasi dari guru-gurunya. Baru belum satu langkah baru ngangkat kaki Bapak sama. Nah ini harus terbangun dulu dari tidur. Bahkan inovasi ini saya tekankan, penjaga sekolah harus ikut, penjaga kantin harus ikut, karena semua memiliki peran untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Ya, kalau memang tahun ini kuantitas yang bisa saya raih, itu memang harus saya lalui. Tahun depan harus menguatkan kualitas dengan langkah-langkah kita Bapak Ibu semua yang bersama-sama kita susun bersama jajaran yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu semua senantiasa berinovasi, itu harapan kami. Semakin banyak guru yang berinovasi, saya yakin akan semakin banyak siswa yang berprestasi. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kehilafan. Semangat berkarya, berinovasi, raih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ngawi ramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Bapak Sumarsono. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun, Ibu Lena. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Ngawi, Bapak Ismono. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian pengurus PGRI Kabupaten Ngawi dan juga peserta konferensi kerja Kabupaten ketiga PGRI Kabupaten Ngawi yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Magetan yang berkenan hadir di tengah-tengah kita. Pertama, mari kita bersama mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya sampai detik ini pula kita tetap mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, bisa mengikuti kegiatan Konkerkap ketiga PGRI Kabupaten Ngawi. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan tarbiyah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang senantiasa bisa menunaikan sunnah-sunnah beliau, karena itulah yang bisa mengantarkan kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya juga berbagi rasa Bu Lena. Kalau saya memakai baju seperti ini, serasa saya itu kembali kepada habitat saya. Karena saya itu mulai pendidikan awal dan sebagainya, cita-cita saya itu menjadi guru, dan alhamdulillah keturutan menjadi guru mulai 96 sampai 2011. Di mana mulai 2011 kami baru ditarik ke kantor, walaupun toh selama 6 tahun di kantor kami juga masih berkecimpung di dunia pendidikan, karena ditaruh dikasih pendidikan madrasah yang istilahnya dengan kasih PETMA yang ada di Kementerian Agama. Sehingga pada saat kami ketemu Bapak Ibu sekalian seperti ini, terasa kami kembali lagi. Dan mungkin kami berdiri Konkerkap seperti ini mungkin yang terakhir kali, Pak. Karena mungkin Oktober atau November ke depan ini kami sudah tidak berdiri di sini lagi, karena sudah memasuki masa purna. Ini masuknya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kalau kami di Kementerian Agama meliputi pendidikan mulai dari RA, MI, MTS, dan MA yang ada di Kabupaten Ngawi. Dan perlu kita ketahui bersama, hampir 90% ini yang kita kelola ini adalah pendidikan luar negeri. Yang pendidikan negerinya itu hanya 10%. Salah satu contoh, misalkan kalau jenjangnya RA itu ada 153, itu tidak ada negerinya, hanya swasta semuanya. Untuk yang dari MI ini negeri hanya 14 min se-Kabupaten Ngawi, sementara total ada 135 untuk madrasah yang swasta. Termasuk juga MTS. MTS kami total ada 50 lembaga pendidikan, dan yang swasta yang negeri itu ada 13 lembaga. Kalau aliyah ada 25 lembaga, negeri hanya 4, sehingga sisanya 21 lembaganya adalah madrasah swasta. Tapi itu semuanya alhamdulillah pendidikan yang ada di madrasah kita pacu. Kalau kita melihat, kadang-kadang kami juga iri tentang pembiayaan pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Sebelum dilaksanakan implementasi kurikulum merdeka, maka dibentuklah ada guru penggerak, ada sekolah penggerak dan sebagainya, dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kami di madrasah, karena motonya madrasah mandiri berprestasi, hanya dilengkapi dengan KMA 347 tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Itu bedanya antara madrasah kami dengan yang ada di sekolah. Sehingga kami senantiasa memacu kepada guru-guru kami yang ada untuk senantiasa bagaimana belajar dan belajar. Dimanapun tempatnya, bagaimana kita mengadakan pelajaran secara mandiri. Sehingga mohon maaf kalau sering kami mengadakan kegiatan-kegiatan dan kami menghadirkan fasilitator dari Bapak Ibu guru yang ada dari SD, dari SMP maupun dari SMA, dalam rangka untuk menyerap ilmu pengetahuan supaya implementasi kurikulum merdeka itu betul-betul bisa diterapkan di lembaga kami. Di dalam sebuah implementasi kurikulum merdeka, karena ada pengurangan beban kurikulum yang ada, maka di sana ditekankan pendidikan karakter yang ada. Kalau mungkin di sekolah umum diistilahkan apa itu? P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di kami ada tambahan, ada P5, P2, RA. Selain penguatan profil pelajar Pancasila, juga penguatan profil pelajar yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya sebagai mempunyai komitmen kebangsaan, tapi bagaimana mempunyai wawasan kebangsaan yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kalau kita mengacu kepada rencana RPJM, rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, salah satunya adalah diterapkan tentang penguatan moderasi beragama, dan itu menjadi salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama tentang penguatan moderasi beragama. Kenapa itu kita laksanakan? Karena untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana dalam mungkin dasawarsa terakhir ini ada beberapa kelompok-kelompok yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dengan tidak mengakui keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka disitulah diperlukan adanya penguatan moderasi beragama. Bahkan ini sudah dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 baru tanggal 25 September kemarin tentang penguatan moderasi beragama. Ini kami harapkan dengan adanya seperti ini, insya Allah termasuk di dunia pendidikan nanti diharapkan untuk betul-betul bersama-sama melakukan penguatan moderasi beragama. Perlu kami sampaikan, moderasi beragama bukan memoderasi ajaran agama. Bukan berarti moderasi agama sholat 5 waktu diganti hanya 3 waktu, tidak. Dari sisi esensi, kalau kita umat Islam, baik itu dari sisi akidah, syariat, itu tetap kita kedepankan. Tapi moderasi beragama itu sebagai wujud cara pandang,
sikap perilaku hidup beragama di tengah-tengah masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yang tetap mempertahankan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di situ kalau kita mengacu bagaimana indikator moderasi beragama, minimal ada 4 indikator. Yang pertama, penanaman nilai moderasi beragama itu ditandai dengan wawasan kebangsaan. Jadi sejak dini anak-anak kita, termasuk di dunia pendidikan, anak-anak kita harus kita didik tentang pentingnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah selesai dibahas menjelang kemerdekaan. Bahasannya itu NKRI, harga mati. Kenapa ini sudah nakal? Ini sudah merupakan konsekuensi kita bersama. Bagi kita umat Islam, Nahdlatul Ulama itu sudah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dipandang sebagai Darul Islam, yaitu Darussalam, Darussalam sebagai rumah keselamatan bagi kita bersama. Bukan labelnya yang kita pakai, tapi esensi ajaran agama asalkan itu bisa dilaksanakan. Bahkan di Muhammadiyah disilakan dengan Darul Ahdi Wasyahadah, rumah yang itu merupakan satu perjanjian bersama, konsensus bersama, dan rumah tempat untuk kita melakukan pengabdian yang ada. Maka disinilah wawasan kebangsaan sebagai indikator yang pertama yang perlu kita tekankan. Yang kedua yaitu pentingnya adanya toleransi, menghargai perbedaan pendapat, menghargai aliran kepercayaan orang lain. Kami kadang-kadang di dalam sebuah di madrasah, karena terus terang kalau kami di madrasah 100% umatnya siswa kami Islam. Kalau kita selaku umat Islam harus kita tekankan, kalau beliau semuanya Islam, bahwa inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali agama Islam. Tapi pada saat anak-anak kita bergaul di masyarakat, di mana di sana ada aliran kepercayaan yang lain, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita saling menghormati. Bahkan kadang-kadang lebih ini saja saya contohkan, kalau semua umat Islam ternyata di sini berbeda. Karena yang subuh gawe kunut, ada yang subuh tidak pakai kunut. Ya cukup kita pakai yang benar yang mana? Semuanya benar, yang salah itu yang tidak sholat subuh itu. Maka itu harus kita tanamkan, lakum a'malukum wa lana a'maluna. Bagimu amal yang monggo, bagiku amal yang kami. Asalkan semuanya mendasar. Inilah pentingnya satu toleransi. Indikator yang ketiga sebagai wujud keberhasilan toleransi beragama yaitu adanya anti kekerasan. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita bersama-sama. Apalagi tadi beliau Bu Lina menyampaikan 60% keberhasilan pendidikan itu ada di tangan guru. Itu selaras dengan makolahnya Kiai Sukri Zarkasi, pengasuh pondok Modern Gontor. Beliau juga menyampaikan pentingnya guru di dalam pembentukan watak dan karakter anak. Beliau menyampaikan al-madatu muhimmatun wa tariqatu ahammu minal madah. Makalah yang pertama, materi pelajaran itu penting, tapi metodologi pembelajaran itu lebih penting daripada materi pelajaran. Makanya kenapa guru walaupun sudah profesional tetap dituntut untuk meningkatkan, mengembangkan keprofesionalannya, karena dengan adanya perkembangan zaman mungkin materi pelajarannya tetap, tapi bagaimana metodologi pembelajaran supaya bisa ditangkap anak dengan baik, itu pun juga akan lebih baik. Tapi beliau menyampaikan wa tariqatu muhimmatun wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Metodologi pembelajaran itu pun juga penting, tapi kehadiran guru itu lebih penting daripada metodologi pembelajaran. Mampu menguasai metodologi pelajaran, tapi kehadiran guru mungkin tanpa hadir, ini pun juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Apakah cukup seperti guru hadir disiplin tepat waktu? Ternyata beliau menyampaikan belum cukup. Wal mudarrisu muhimmatun waruhul ustad waruhul mudarris ahamu min kulli syai'. Kehadiran guru itu memang penting,
tapi jiwa guru yang tulus ikhlas di dalam mengajar di depan kelas, itulah yang jauh lebih penting. Kadang-kadang ya ada guru itu yang biasanya mulai awal ya disiplin, masuk tepat waktu, tapi anak-anak coba halaman 1 nomor sekian dikerjakan, guru di depan buka HP, main game dan sebagainya. Itu guru madrasahnya, guru sekolah ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, nah disinilah memang betul keberhasilan pendidikan itu tergantung kepada kita, kepada guru-guru yang ada. Insya Allah ini Ye Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Gontor, dengan menerapkan seperti itu kita tahu bersama-sama. Bahkan Gontor itu mampu mencetak yang saat itu bersama-sama Ketua Umum PBNU, ya, Pak Hasyim Muzadi, sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Satu alma mater bisa memimpin organisasi yang besar, mempunyai karakter seperti itu. Dan kita walaupun tidak bisa seperti itu, minimal kita nanti bisa menggapai seperti itu. Dan saya harapkan Bapak sekalian, ini nanti mungkin kami dari Balitbank itu ada lomba sekolah moderasi, ada madrasah moderasi dan sebagainya. Harapan kami, insya Allah kami sudah titipkan melalui guru-guru pendidikan agama Islam yang ada di sekolah umum untuk mengedepankan, kalau istilahnya kurikulum misalnya adalah kurikulum PAI yang rahmatan lil alamin, itu harus sama saja dengan yang moderasi beragama. Kita harapkan nanti generasi muda kita ke depan ini adalah generasi yang tetap mengakui kewawasan kebangsaan negara Republik Indonesia, di sisi lain yang penuh dengan toleransi, yang anti dengan kekerasan, dan yang terakhir yaitu indikatornya menguasai atau mengakomodasi tentang budaya-budaya lokal. Sehingga jangan salahkan kami Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau di MTSN 4 di sana kami juga punya siswi yang pandai untuk main dalang. Mungkin di sana sini mungkin juga masalah tari dan sebagainya, oleh kami pun juga sama. Bahkan di MTSN 2 Babatan di sana ada grup karawitan, dan itu murni semuanya adalah dari guru-guru dan siswa-siswi yang ada. Itu wujud daripada implementasi mengakomodasi dari budaya lokal, selama budaya lokal itu tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Jika ada pertentangan, bagian yang mempertentangkan itulah yang harus kita ambil. Contoh misalkan, kalau berpakaian misalkan tari yang asli itu membuka aurat, maka kita tari bagaimana tetap menggunakan satrul aurat, menutup aurat bagi seorang wanita. Itu. Dan yang kedua yang kami sampaikan bahwa sekarang termasuk program kami yang ada di Kementerian Agama, yaitu tentang sertifikasi produk halal. Ini di kami insya Allah untuk Kabupaten Ngawi insya Allah termasuk kabupaten keempat yang sudah tersertifikasi produk halal. Karena nanti di bulan Oktober 2024 ini nanti targetnya nanti produk-produk yang beredar di lapangan kalau belum tersertifikasi halal itu dilarang untuk beredar. Maka mumpung sekarang ini ada sertifikasi produk halal, jika itu menggunakan safe declare, itu adalah mungkin hanya pernyataan pribadi, kita bisa menerbitkan tanpa ada biaya, dan biaya itu ditanggung, disubsidi dari pemerintah. Di kami insya Allah seluruh madrasah, kantin-kantinnya semuanya kita upayakan sebagai produk halal, dan kami berharap kalau bisa nanti ke depan kantin-kantin yang ada di sekolah ini nanti makanan-makanan sebagai pelaku usaha ini pun juga nanti mengedepankan apa mungkin bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga suatu saat kemajuan, keberlangsungan daripada pelaku usaha itu nanti akan bisa kita kedepankan. Monggo saya ucapkan selamat datang yang ada sekarang. Mungkin itu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat dan sukses tentang konferensi kerja Kabupaten ketiga PGRI Kabupaten Ngawi tahun 2023. Mudah-mudahan menghasilkan nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Ngawi.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan Konferensi Kerja Ketiga PGRI Kabupaten Ngawi tahun 2023. Kepada Bapak Sumarsono SH MSI, kami persilakan. Sambutan ini terus opositas sudah komplit semuanya, berarti langsung dibuka kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua atau pengurus PGRI dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, yang saya hormati Bu Lena, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, wilayah Madiun, yang saya hormati Pak Wahid, Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Ngawi, Pak Ismono yang semangatnya luar biasa, Ketua PGRI dan semua pengurusnya, dan yang luar biasa saya hormati, saya banggakan semua putusan Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Kabupaten Ngawi yang semuanya sudah hadir, dan Bapak Ibu panitia penyelenggara. Alhamdulillah, bersyukur kita mendapatkan kepada Allah SWT pada malam hari ini kita telah diketemukan semuanya dari Allah SWT. Semua komponen hadir dari PGRI Provinsi Jawa Timur, Kabupaten tetangga, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan Kemenang serta Bu Lina dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini kalau tidak diridhoi Allah SWT sulit ditemukan. Untuk itu kita panjatkan puji syukur ini, insya Allah semuanya yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak tadi disampaikan beliau-beliau yang sudah menyampaikan terkait dengan keberadaan PGRI, pengelolaan pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan MA, juga di wilayah Kemenang. Saya tidak perlu menyampaikan lagi, intinya tenaga pendidik kependidikan maupun anak-anaknya sekolah didik itu anak yang paling aktif. Di SD anak nomor 2 dan SMP anak nomor bareng, anak bareng. Nah ternyata kita sebetulnya punya kakak. Kakak itu yang berarti beliau itu kakak kita sebetulnya. Tapi kakak bareng yang sama-sama di wilayah di bawah langitnya Ngawi. Iya. Tetapi terasa itu kakaknya menjauh. Padahal tadi Pak Ismono PGRI disampaikan kebanggaannya dengan terima kasih Bu sudah menelpon malam-malam gak apa-apa. Padahal pulau ibu sering WA sering telepon buatin pulau sentakin. Tadi disampaikan terkait ibu pengelolaan pendidikan di internal baik peserta didik maupun pendidik kependidikan, beliau
dari Kemenang Pak Wahid juga demikian luar biasa menyampaikan metode-metodenya dan sebagainya. Memang betul, jadi metode itu lebih bagus daripada apa yang diberikan materinya. Kalau kami mengingatkan peran Bapak Ibu sebagai pendidik ini masih banyak volumenya, waktunya di dalam mengajar Bapak Ibu. Tetapi peran mendidiknya, peran sebagai pendamping anak-anak kita ini waktunya yang sangat terbatas. Maka kami mencoba metode 5 di sekolah. Ini juga kurikulum kurikulernya dari peran mengajar ini ketika sudah selesai, peran mendidik karakter, penguatan karakter itu ada di sana. Setelah intrakurikuler selesai. Dan seakan-akan yang disampaikan beliau berdua tadi, penggunaan pendidikan itu adem tidak ada apa-apa dan sebagainya, semangat luar biasa, semangat harus. Tetapi ketika beliau menyampaikan, kok saya masih mumet terus ya? Kita di dunia pendidikan Bapak Ibu harusnya demikian yang disampaikan proses pendidikan. Jadi pikiran kita wis ngajar. Saya di dalam pendidikan mengelola pendidikan, bagaimana memberikan manajemennya, bagaimana mencukupi sarana prasarananya dan sebagainya. Tetap solidaritas dan soliditas, solidaritas dan solid itu yang kami harapkan. Jadi ketika ada saudara kita yang didolimi, ayo bareng-bareng kita berikan kekuatan dan bantuan. Harus kita kuatkan. Ketika kita benar harus. Kalau tidak, kita siapa? Jangan kita terus selalu terpojok. Saya merasakan Ibu, saya pakai PGRI ini ketika tahun-tahun sebelum tahun 21 saya mulai pakai PGRI akhir 2021. Tapi saya sudah berkomunikasi, sudah ketika kegiatan PGRI saya ikut karena PGRI ulang tahunnya 25 November yang Korpri ulang tahunnya 29 November. Setiap tahun kegiatan kita bersama-sama. Kita dengan petunjuk Pak Bupati bersama-sama melaksanakan ini, ben biayanya yang irit, ben pelaksanaannya ben rapi. Kami menyadari kekuatan masa kalau tidak dari pendidikan kurang. Kalau yang tidak, makanya nanti kita dari mulai PAUD, SD, SMP, SLPK dari Bulena nanti karena ini 2 tahun, 3 tahun karena pandemi belum dilaksanakan itu, jadi nanti mungkin tahun ini kita izin kita gerakkan kembali gerakan-gerakan PGRI ini bahwa kita punya organisasi yang luar biasa sehingga kita bisa menguatkan. Salah satu kekuatan mental saya di dinas pendidikan adalah pendisiplinan. Di awal-awal di awal yang saya lakukan, saya ke Jakarta, saya ketemu semuanya di yang mengelola Ikatarot. Saya ke Pak Bakti, Inspektorat, semuanya, kejaksaan semuanya. Dan hasilnya apa? Hasilnya itulah tanggung jawab dinas pendidikan. Tidak apa-apa. Saya juga punya cara sudah konsultasi dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang namanya dokumen itu harus diopen yang baik, sekecil apapun. Maka dokumen itu adalah alat bukti kita. Nah, alat bukti kita. Jadi semua hal pencairan anggaran yang panjenengan kelola dari uang negara yang dikelola sekolah, tolong sekecil apapun SPJ, dokumen apapun harus disimpan dengan baik
dan administrasinya diyakinkan itu benar. Kalau sepanjang semuanya sudah benar dengan juknis yang ada, sudah jangan takut. Gitu. Kadang-kadang fenomena ini, makanya tadi beliau apakah keberadaan di sekolah cabang Cina dan internat itu tidak sama dengan kita? Sama nih. Nah, itu makanya saya kebagian curhat saja Pak. Dan ini punya kekuatan. Maksud kami harus kita bersatu, PGRI melalui pada PGRI ini bersatu. Tanpa panjenengan, tanpa persatuan ini akan semakin memperburuk suasana. Karena yang kita punya sekarang adalah solidaritas dan persatuan di antara guru. Terima kasih Bapak Ibu guru yang selama ini mendukung kegiatan semuanya, sehingga bareng-bareng saya menyadari saya latar belakang bukan dari guru, bukan dari apa-apa, mengelola pendidikan. Yang saya ketahui, saya hanya punya saudara panjenengan sejak awal itu saja yang saya miliki. Dan ini semakin menguatkan. Akhirnya ketemu senior-senior saya itu diyakinkan, mungkin ngerti mungkin Pak Mas untuk spesifik kok menang nyaman. Jadi tidak seindah yang dibayangkan menjadi pejabat eselon 2 itu. Kalau upacara bersama-sama itu Pak, belum ya. Saya punya teman SPDN, APDN, kita terbaik banyak. Bisa dia gagah kayak ini. Harus jalan sesuai sama undang. Itu ini sebuah sistem yang kita hadapi itu permasalahannya siapa yang melindungi kita. Nah, itu kadang-kadang saya kembali kepada fitrah sebagai ASN itu aja, dan kembali kepada panjenengan semuanya. Saya ingat pada saat saya bawa korpri kekuatan, mohon maaf, PGRI kekuatan, korpri yang sudah besar selama ini bisa berbuat apa dengan kita? Nah itu, makanya melalui PGRI ini saya minta solidaritas, kebersamaan harus benar-benar bersama dengan kita semuanya. Setuju ya? Saya bayangkan ketika ada unjuk rasa membela Akbar, koyok-koyok aku pengen berangkat. Iya betul. Seakan-akan kita pengen berangkat. Siapa yang akan membela? Tidak ada. Selain solidaritas semuanya. Kok di konsulat kok malah mau itu ini tanda-tanda apa gitu? Kok ini langsung KPH itu langsung nah itulah. Dan semoga ini tidak terjadi di Kabupaten Ngawi dan Jawa Timur, dan sudah beberapa sudah kita kirimkan ke sana, dan bentuk-bentuk sosial yang sudah kita berikan kepada teman-teman guru ini menunjukkan solidaritas kita. Dan pada titik-titik kegiatan lain kita harus juga bareng-bareng. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti kami lanjutkan ke Bu Lena, ke Pak Wahid terkait dengan kita satu langit di bawah langit Ngawi. Kita bersama-sama mengelola pendidikan ini, kakak beradik kita biar komplit, kita punya kakak dalam adalah SMA SPA. Ini Bu Lena nih. Jadi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan dengan
melalui kegiatan konferensi PGRI ini semoga dihasilkan rumusan-rumusan ataupun usulan harapan, karena PGRI sebagai wadahnya guru, sehingga dengan perwakilan PGRI ini mungkin bisa sebagai jembatan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Harapan apa monggo diusulkan, masukan-masukan metode pembelajaran yang ada di Ngawi. Kami sangat mengharapkan itu, rumusan-rumusan apa hasil daripada kegiatan konferensi ini, sehingga sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan pendidikan dan layanan di Kabupaten Ngawi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi kerja Kabupaten PGRI Kabupaten Ngawi tahun 2023 pada hari ini kita buka bersama dan dimulai. Semoga Allah Ta'ala meridhoi apa yang dilakukan PGRI dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1. Hidup guru! Hidup